Hubungin gue. Diam lu, jangan banyak tingkah. Siapa kalian? Jangan sakiti istri dan ibu. Ya, kalian keluarga Su kan? Hubungi putri kalian, suruh dia pulang sekarang. Teleponnya cepat. Dek, lari. Ayo cepet lari. Lari sekarang. Lari, lari. Lari. Jangan hirup. Kok belum turun-turun juga ya dari tadi? Rasanya sudah nunggu lama banget, apa barang bawaannya terlalu banyak? Nak, ayo bangun nak, cepat bangun nak, bangunlah nak. Itu gue. Ya, sebenarnya ada apa? Anak saya. Kalian nggak lihat ini tempat siapa? Berani-beraninya bikin kacau. Oh, itu kayaknya putra mahkota lu dari Chuso. Dia sendiri, kita tak perlu takut. Sial apa? Kita sanggup menghadapi dia. Jangan sampai dia nangkep kita. Ayo pergi. Bantuan. Ayo cepat. Kita harus segera berangkat. Tolong semuanya, mohon segera menyingkir dari jalan ini. Beri kami ruang untuk lewat sekarang juga. Ayo menyingkir. Dr. Joe, Anda kan sudah diskors, jadi serahkan saja pasien ini kepada kami saja. Dr. Joe, apa anak saya masih bisa diselamatkan? Tunggu sebentar, aku jadi bingung. Sebenarnya kemana perginya Suwan sekarang? Bukankah tadi kamu sendiri yang bilang kalau kamu pergi bersamanya? Jadi di mana sebenarnya dia berada saat ini? Aku sama sekali tidak melihatnya dimanapun. Kemana Suwan? Apa maksudmu dengan perkataanmu itu? Tolong jelaskan semuanya padaku sekarang. Kamu suka banget ya sama gelang ini? Apa karena ini persis sama punya Yewan King? Kalau aku pakai gelang ini, kamu bakal anggap aku sebagai penggantinya. Enggak cuma itu maksudnya. Kalau berani bunuh saja aku, kalau enggak aku bakal hancur lebur. Belum tentu nggak bisa berubah pikiran lagi kan. Kok dulu aku bisa naksir sama orang munafik kayak kamu?
Aku tahu kamu lagi nggak senang sekarang. Apa aku memang sedang tidak merasa senang hari ini? Gara-gara si Yewan King itu jatuh sakit, hubungan kita jadi terasa seperti berselingkuh. Bagus, sekarang aku juga ikut jatuh sakit. Jangan berani menyentuhku. Dasar kau benar-benar sudah gila. Aku nggak akan biarin kamu terluka lagi. The film was translated and narrated by M Media. Pak Lu, dana penelitian yang Anda investasikan untuk Dr. Zhou Jiwan sudah siap dikirim. Jumlahnya besar, butuh tanda tangan Anda sendiri. Dana segera cari. Mana Suwan? Dia aman. Membosankan. Benar-benar membosankan. Kalau ada apa-apa sama Suwan, apa kamu nggak merasa datangnya telat? Zhou Feifan sebagai dokter kapanpun dan dimanapun, kamu harus utamakan pasien. 你都要把病人放在第一位。 Aku sungguh tidak menyangka hal itu. Sudah kubilang, jangan biarin dia lepas dari pengawasanmu. Ini sudah ketiga kalinya. Aduh, maaf ya. Gimana? Aku sudah bawa kakakmu ke rumah sakit ini. Bawa kakaknya ke RS ya. Waktu itu situasinya darurat, dan rumah sakit Y adalah yang paling dekat. Lepasan aku. Siapapun yang berani sentuh anak saya lawan sampai mati. Nyonya Zhao. Guys, kalian bukan kerabat keluarga Y, kami kan? Anak perempuanmu cocok sama kakakku. Dan tebak, anak laki-lakimu tingkat kecocokannya lebih tinggi lagi. Heh. Nggak boleh sama sekali. Kalian nggak boleh ambil ginjal anak saya. Dia masih hidup. Saya bisa kasih ginjal saya buat Wan King. Suwan juga masih hidup kok. Kenapa? Anak laki-laki disayang, anak perempuan dikorbanin. Kakak. Wan, kata mereka, kakakmu sudah tidak bisa diselamatkan. Ginjalnya akan diberikan kepada Wan King. Tolong segera bawa kakak saya ke ruang ICU. Saya ingin bertemu dengannya saat ini juga. Kalian sendiri yang nggak sanggup bayar biaya ICU, bukan rumah sakit yang nggak mau nolong. Polisi nggak bisa maksa rumah sakit buat beramal kan? Tuan muda, biaya pengobatan Su Yuan baru saja ada yang bayar. Paling parah, aku masuk penjara. Lagian keluarga Y kaya raya. Pas aku keluar nanti tetap bisa hidup enak. Sementara rumput di kuburan Su Yuan sudah setinggi 3 meter. Kamu dasar anak nakal, dalam situasi begini kamu masih berani lawan keluarga ya? Kalau ditunda terus nyawa kakakmu dan Wan King bakal melayang. Nyawa mereka itu nyawa. Apa nyawa Suwan bukan nyawa? Su Yuan itu laki-laki, anak di perut Xiao Yun juga mungkin nggak selamat. Kalau Su Yuan nggak ada garis keturunan keluarga Su putus, terus Wan King, dia itu putri keluarga Ye, masa depannya penuh kemewahan. Tapi Wan punya apa? Dari kecil dia cuma pakai baju bekas orang lain. Ada ya orang kaya kamu. Bener-bener nggak ada yang perlu disesali. Oke, asal kamu mau pergi saja. Sudah telat. Sekarang aku mau jantung Su Yuan. Aku sudah lihat laporan pemeriksaannya. Nggak nyangka kecocokannya sama kakakku. Tinggi banget. Orang bakal ngira mereka kakak adik kandung.
Ye Hang, segera bawa dia masuk. Kalau nggak dalam sehari, bakal ku bikin keluarga Ye bangkrut. Kak Jichen, apa servis si Jalang Suwan itu enak banget diranjang. Kamu lindungin dia saja sudah keterlaluan. Sekarang nyawa sampai Suyuan pun mau kamu urusin. Nggak ada hubungannya sama Suwan. Mereka itu manusia dan manusia punya hak buat hidup. Jadi kakakku ini bukan manusia. Padahal kakakku itulah yang menyelamatkan Ambil nyawamu. saja ginjalku. Kalau kamu memang merasa cocok. Kamu pikir aku nggak berani? Aku mau tanya, kamu sama kakakmu itu kembar. Harusnya kamu orang yang paling cocok buat donorin ginjal ke kakakmu, kan? Iya. Aku nggak cocok. The film was translated Aku sama kakakku and yang nggak ada narrated hubungan by darah M. saja Media. bisa cocok. Kenapa kalian enggak? Apa aku bisa disamain sama kalian? Kalian kan deket banget. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Ternyata seperti inilah cara direktur grup Y memperlakukan pasiennya. Semuanya sudah. Oh, kamu. Kamu harus segera bawa kakakku ke ICU. Kalau nggak rekaman ini bakal ku sebar dan keluarga Y bakal bangkrut. Kita lihat berapa lama lagi kamu bisa jadi orang kaya. Kamu pikir aku takut? Kamu pikir aku takut padamu? Aku ini orang yang pernah coba bunuh diri. Mati saja aku nggak takut. Jangan harap bisa ancam aku pakai nyawa siapapun. Baiklah, aku memang tidak bisa mengancammu. Tapi ada hal lain. Acing, Ya, hak sebenarnya kamu mau apa? aku mau selamatin kakakku. Kamu bantu dua orang asing ini. Apa kamu memang mau lihat kakakku mati? Lihat, coba lihat sendiri betapa menderitanya kakakku sampai dia muntah darah. Kamu berani bersama Jalang Suwan itu hanya karena kakakku sedang sakit dan tidak bisa melayani kamu di ranjang, iya kan? Sejak kecil aku sudah menyukai kakak. Kalau seandainya dia bisa, apakah dia akan menolakmu? Janganlah kau coba-coba memutarbalikkan fakta yang ada. One King, oh One King, sungguh malang sekali nasibmu saat ini. Wan, dengarkan ibu mohon padamu. Kamu itu adalah darah daging ibu sendiri, buah hati yang paling ibu sayangi. Ibu mohon, apakah kamu tidak bisa sedikit saja berkorban demi ibu? Tolonglah ibu, benar-benar mohon padamu. Tolong, Bawa mohon. dia pergi sekarang. Ibu, tolonglah saya mohon. Begini cara balas penyelamat. Kalau gitu, biar Suyuan mati saja buat nemenin kakakku. Tunggu, tolong berhenti dulu di sana. Aku akan segera membawanya masuk ke dalam sekarang juga. Itu kakak saya. Cepatlah pergi dari sana, kami pun. Rumah sakit punya dokter darurat terbaik, kalian bisa tenang. Saya benar-benar ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala tindakan dan perilaku anak saya yang kurang berkenan. Sekarang saya mohon agar Anda segera menyerahkan rekaman yang tadi Anda bicarakan itu kepada saya. Sebelum kakakku benar-benar aman, aku tidak akan mempercayai siapapun. Kita semua berjuang demi keluarga. Aku mengerti perasaan Anda. Aku harap Anda pun bisa memahami perasaanku. Nyonya Ye, kondisi kesehatannya saat ini sudah sangat lemah. Saya harus segera membawanya pulang ke rumah sekarang. Itu kau lah. Itu Nyonya Ye. Saya hanya memiliki 2 anak ini, Ci. Bahkan jika nyawa saya harus menjadi taruhannya, saya tidak mau mereka kenapa-napa. Biarkanlah segala dosanya, saya saja yang menanggungnya.
Biar saya sendiri yang tanggung. Loh, sebenarnya bagaimana sih ceritanya sampai hal itu bisa terjadi? Saya benar-benar merasa sangat bingung dan tidak habis pikir bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Ini cuma luka luar, biar dokter yang tangani nanti. Janji ya, oke? Jangan lepas dari pantauanku ya. Wan coba sini biar ibu lihat. Nyonya Ye, saya hormat karena Anda orang tua. Nggak nyangka Anda bakal lakuin hal kayak gini. Makanya saya lengah, nggak bakal ada lain kali. Saya cuma mau lindungin anak saya sendiri. Suwan itu, saya senang Sasko, nggak usah orang lain. Bahkan dia sendiri hampir saja menjadi seorang. Benar. Tuan Lu Jingshen, tolong dengarkan saya sebentar. Biarpun keluarga Lumu berkuasa di Chuzhou, tapi kamu tetap anak muda, berani-beraninya nggak sopan sama orang tua. Apa begitu cara keluarga Lu ngajarin tata krama? Keluarga Lu memang berkuasa, tapi nggak semena-mena. Malah istri Anda melukai orang pakai senjata di rumah sakit sendiri. Anda mau biarin gitu saja? Istri saya sudah lama sakit jiwa parah. Dia nggak bisa tanggung jawab atas perbuatannya. Ini surat diagnosis gangguan jiwa dari rumah. Yang nggak tahu diri itu kamu kan? Dulu kamu nggak punya uang buat sekolah, ibuku yang bantu kamu. Dia sudah kayak orang tua keduamu. Kebaikan Nyonya Ye dulu nggak saya lupain. Sebenarnya saya nggak mau perpanjang masalah ini. Sok suci banget sih. Bilang saja karena kamu sadar kamu cuma anak pembantu. Kamu nggak bakal menang lawan keluarga Ye kami. Hei, Hao Yu. Sekarang ini zaman hukum, jadi janganlah berbicara sembarangan. Gadis ini kok wajahnya mirip sekali dengan Xue Mei saat masih muda dulu. Benar-benar seperti pinang yang dibelah menjadi dua. Kamu gadis yang kecocokannya sama anakku berhasil itu ya? Ini adalah surat perjanjian kesepakatan donor yang dibuat antara pihak keluarga Ye dan juga pihak keluarga Su. Ketua mahu saya sebenarnya adalah Anda. Surat ini nggak punya kekuatan hukum apapun. Keluarga Ye sudah lama di bisnis medis, masa nggak tahu hal begini? 5 juta itu tidak cukup. Jadi apa yang kamu inginkan? Aku mau hidup. Oke, kalau gitu aku angkat kamu jadi anak, aku kasih fasilitas medis terbaik. Kalau ada donor jantung yang cocok, kamu jadi prioritas utama. Tapi kamu harus janji kasih 1 ginjal buat Wana. Itu nggak adil. Apa yang adil? Bunuh kakakku, terus kasih jantungnya ke kamu, baru adil. Maksudku ini nggak adil buat orang lain. Pak Ketua, aku hormatin aturan antrean medis. Kalau ada yang mau donorin organ khusus buat aku sangat berterima kasih. Tapi kalau nggak ada, aku takkan menyerobot antrean atau merampas hak hidup orang. Kalian juga, ya? Wan senang melihat Pak Lu
Pesen. Makan, aku lapar. Kamu oke. Wah, makan ya. Ini semua kata Tante Shita makanan kesukaan. Kamu juga. Semenjak dipindahkan saya ke rumah sakit, proses pemulihan Suwan Jong berjalan dengan sangat lancar. Jong hanya saja untuk saat ini dia masih belum bisa berbicara. Oh ya, ini hasil pemeriksaan fisik terbaru Suwas. Rangkuman laporannya menunjukkan bahwa dia hanya kelelahan karena terlalu sering begadang. Kondisinya belum sampai ke tahap gagal jantung. Kita semua sudah ditipu. Tuan sudah tahu semuanya. The film was translated and narrated by M Makasih. Media. Aku kalah, ya. Kecocokan organ aku sama Wanet. Semua divisi sudah kumpul rapat hari ini buat bahas masalah laporan keuangan. Tolonglah berhenti. Apa aku harus mengikatmu dulu supaya kamu bisa diam? Lu ngomong sama siapa? Enggak ada sama. Nona Ye Wanting sudah keluar, Eren. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi masuk kerja. Rapat kita hari ini sudah selesai. Aku sudah dituan di sini berhari-hari. Kapan aku boleh keluar? Kamu nggak tahu ya, masa nifas itu harus genap 40 hari. Belum tentu aku bisa hidup 40 hari lagi. Tiap hari lihat mukamu itu buang-buang waktu saja. Terus mau lihat siapa? Zoe Van. Apa kamu budak cinta? Aku ini mau mati. Mana sempat mikirin cowok? Kamu pikir aku Ye Wanting? Karena sebut-sebut ya. Nggak mau, pokoknya mau sebut. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Sebenarnya aku yang sakit atau kamu sih? Kan sudah kubilang. Yang narik kamu keluar dari kebakaran waktu itu Ye Wanking. Badannya yang kecil itu sampai hampir mati kelelahan gara-gara kamu. Dokter Wang bilang kondisi janinnya sudah stabil. Kamu harus banyak istirahat, jangan capek-capek. Dan sudah waktunya kasih kabar ke ayahnya si bayi. Terima kasih ya, Dr. Joe. Aduh, siapa panggil dokter lagi. Aku kan sudah mengundurkan diri. Sejujurnya, selama bertahun-tahun jadi dokter, aku sudah lihat macam-macam orang. Kalau bukan karena pakai jas putih ini, rasanya ingin kutusuk saja dia 2 kali. Tapi, ya, nyawa tetaplah nyawa. Terlepas dari orang itu benar atau salah. Atau apa arti nyawa itu di mata orang lain. Nyawa itu sendiri nggak ada salahnya. Hidup itu insting sekaligus hak. Ya. Syukurlah anak kita sudah selamat.
Tuan Lu juga sudah mengirimkan uang dalam jumlah yang sangat besar ke rekeningmu. Jumlahnya benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bakal punya uang sebanyak ini. Tapi sebenarnya seandainya nanti kamu benar-benar tidak bisa membuka mata dan terbangun lagi, lantas untuk apa gunanya semua harta dan uang sebanyak ini yang aku miliki? Suyuan, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Loh, kok gitu? Apa kamu curiga kalau Suwan itu putri kandung kita? Aku sudah pernah tes DNA sama Wan King sebelumnya. Hasilnya Hasilnya The gimana? film was translated and Aku nggak berani narrated lihat by hasilnya. M Media. Apaan? Aku akan segera pergi ke sana. Aku ganti baju dulu sebentar. Nona Jo, ada yang mencari Anda. Wan, hey ya. Kakak ipar. Dr. Joe yang kasih tahu alamatnya, makanya aku bisa sampai sini. Kakak baik-baik saja? Tolong tenanglah, jangan cemas. Saya datang hari ini untuk membantu dia menyampaikan apa yang selama ini ingin dia katakan pada Anda. Sebelum kejadian itu, kakak Anda berniat menemui Anda langsung untuk memberitahu dua hal penting. Pertama, Wan, cobalah untuk tenang. Sebenarnya kamu itu tidak sedang sakit separah itu. Yang kedua, sebenarnya kamulah putri kandung dari keluarga Ye. Apa kata? Kamulah putri kandung yang asli dari keluarga Ye. Ternyata Ye Haoyu udah tahu kebenarannya dari dulu. Aku akan buat dia bayar semuanya. Untungnya hal itu segera diketahui dengan cepat. Tenaganya pun tergolong kecil, jadi tidak sampai mengenai bagian tubuh yang vital. Temani dia bicara baik-baik ya. Jing, tunggu. Aduh, Jingshen. Kamu datang ya, Jingshen? Ah, begitu. Maaf ya, aku bikin susah kamu lagi. enggak apa-apa. Kamu sudah lama nggak jenguk aku. Apa karena Suwan? Wan King, aku dan dirinya sudah menjalin hubungan sejak 2 bulan yang lalu. Kamu tahu hari ini pasti akan datang. Selama beberapa tahun ini aku terus merepotkanmu. Kamu sudah menungguku begitu lama. Itu sudah sangat Oh, tenanglah, beristirahat. Oh, aku pergi dulu. Aku tahu kondisiku sendiri. Aku benar-benar sudah nggak kuat. Bisa kabulkan pintaku? Enggak. Katakan saja apa mau. Aku pun juga merasa sangat ingin Cobalah. Ye Wong Kang. Sebenarnya di manakah posisi Ye Haoyu berada pada saat ini? Ya, Suwan, ini nggak seperti yang kamu lihat. nggak perlu penjelasan. Suwan, hei. Tolong, kumohon segera letakkan pisaunya. Baiklah, ya. Lewat sini, aku antar pulang. Gak mau pulang sama kamu. Kamu siapa? Aku ini pacar kamu. Pecah.
Selain kamu dan aku, siapa lagi di dunia ini yang tahu kalau kamu itu pacarku? Kita sudah jalan 2 bulan, tapi kamu nggak pernah sekalipun ajak aku makan di luar. Tiap hari aku cuma makan pesan antar sama kamu di kantor itu. Tanggal ulang tahunku sama dengan milik Ye Wan King. Boro-boro kado utang. Waktu itu aku nunggu kamu di bawah sampai jam 12 malam, sampai badanku bentol-bentol digigit nyamuk. Kamu kemana? Aku cek. Shen, ini kado buat kakakku. Niat banget ya. Kakakku nungguin kamu terus loh. Bisa jadi ini ulang tahun terakhir dalam hidupnya. Kalau kamu nggak datang, sayang banget kan. The Ayo film was pergi. translated and narrated by M Media. Aku yang salah. Kamu tahu kenapa besoknya aku nggak masuk kerja? Karena aku lihat di grup alumni kamu lagi ngerayain ulang tahun dia. Hari itu mataku sampai bengkak karena terus menangis. Lu Jingshen, apakah kau tahu akan hal ini? Hatiku ini perlahan-lahan mulai terasa mati, seolah semua rasa yang pernah ada di dalamnya kini berakhir. Nah, dan tepat pada saat aku meminta untuk mengakhiri hubungan kita berdua, hatiku sudah mati total. Ini sama sekali tidak terasa pas. Aku merasa diriku tidak cocok dengan ini. Suman. Suman, hey, ha. Suman. Aku sudah mencoba tes kecocokan. Ternyata aku tidak cocok dengan kakakku. Aku mohon donasikanlah satu. Kamu kan punya 2 ginjal, kasihlah satu buat kakakku. Ya Haoyu, coba jelaskan dulu padaku. Sebenarnya apa maksud dari laporan yang kau berikan ini? Gimana bisa tahu? Kamu sudah tahu kalau kamu nggak sakit kanker darah. Jadi makin nggak mungkin kan kamu mau donor ginjal buat kakakku. Aku sudah lapor polisi. Nggak masalah, aku nggak peduli. Tujuanku sudah tercapai. Aku nggak sengaja lihat laporan kesehatanmu dan tahu kalau kamu hamil. Jadi aku palsukan laporannya buat jebak kamu ke rumah sakit supaya ada kesempatan buat ambil anak di perutmu itu. Nggak sangka ibumu malah agresif banget maksa kamu tes kecocokan sama kakakku. Ya sudah, aku manfaatkan saja situasinya. Lu Jingshan, kamu sendiri yang gagal lindungi wanita dan anakmu kok malah nyalahin aku. Aku hampir saja berhasil. Kalau saja kamu nggak kelamaan ngomong-omong kosong sama Suman di atap itu dan kasih waktu buat tim penyelamat, dia harusnya sudah mati jatuh di sana. Lu Jingshen, kalau kakakku mati, kamulah pembunuhnya. Kamu bunuh kakakku demi wanita jalang ini. Kamu sudah sakiti orang yang sudah menyelamatkan nyawamu. Bahkan sampai saat ini kau masih saja berani menyebut dirimu sebagai penyelamat nyawa. Diam kamu. Emangnya kamu siapa? Kalau kakakku bilang dia yang menyelamatkan, ya berarti dia orangnya. Ya Haoyu, aku sudah lama tahu kalau orang itu bukan kakakmu. Aku nggak bongkar karena dia lagi sakit. Nggak mungkin. Kalau agak saya sudah punya segalanya, jadi kakakku tidak perlu berbohong lagi. Ini semua gara-gara dia. Dia yang bohongi kamu. Orang miskin kayak mereka memang suka pakai cara begini. Biar bisa nempel sama orang kaya supaya nasibnya berubah. Wang, satu selain dari hal itu, apa ayahmu tidak pernah mengajarimu cara untuk menjadi seorang manusia? Kamu cuma anak pembantu, nggak level. Mau membandingkan dirimu denganku, kamu dan kakakmu itu memang saudara kembar. Tapi kenapa hasil tes kecocokan kalian gagal?
Direktur, hasil tes DNA Anda dengan Nona Suman sudah keluar. Dia memang putri kandung Anda dan Nyonya. Nggak mungkin, mustahil banget. Aku sama kakakku tumbuh bareng dari kecil. Kami lahir dari rahim yang sama. Kamu pasti palsukan hasil tesnya. Kamu mau hidup bahagia sama Jalang ini. Dan biarkan kakakku mati karena nggak dapat donor ginjal. How you? Rumah sakit itu punya keluarga Ye. Terus kenapa? Zaman sekarang asal punya uang, apa sih yang nggak bisa? Tapi rumah sakit itu tempat menolong orang. Meskipun keluarga Ye buka rumah sakit buat cari untung. Jangan lupa kalau tugas utamanya itu menolong nyawa. Bukan malah menyalahgunakan jabatan buat membunuh orang. Jadi begitu. Suman, aku mohon, berikan ginjalmu demi menyelamatkan nyawa kakakku tersayang. Pak, kamu menginginkan uang. Bolehkan aku beri. Aku mohon padamu. Belum cukup juga kamu bikin kakakku menderita. Kalau bukan gara-gara kamu, apa dia bakal luka parah begini? Syukur sama sekali tidak mencelakakan dia. Dia adalah karma bagi keluarga Su karena mereka tidak mau menolong kakakku. Wah, aku bersedia donor ginjal buat Wan King. Kak, kamu sudah luka parah begini. Donor ginjal itu taruhannya nyawa. Ini memang sudah seharusnya. Kamu serius, Suyuan? Kamu benar-benar mau donor ginjal buat Wan King? Nggak boleh Suyuan, kamu nggak boleh donor. Kamu itu laki-laki. Laki-laki nggak boleh kekurangan satu ginjal. Biar Wan saja. Aku ini kakak kandungnya Wan King. Apa katamu? Ini sebenarnya ada apa sih? Tidak, aku tidak pernah melahirkan Wan King. Wanlah putri kandungku yang asli. Ibu, jika sudah begini, janganlah ibu terus-terusan berada di jalan yang salah. Nyonya, saya benar-benar nggak melakukannya. Saya sudah tes DNA dengan Wan King, dan ternyata dia bukan anak kandung saya. Selama ini aku rasa aku sudah baik padamu. Kok kamu tega lakukan ini? Terus aku harus gimana lagi? Wan King lahir dalam kondisi lemah. Cuma keluarga kaya yang bisa biayai hidupnya. Kalau saja waktu itu Sibuk, jadi orang yang dipaksa melompat dari gedung itu adalah Wan King Mua. Jadi kalian orang kaya mana bisa mengerti penderitaan kami yang orang miskin ini? Bongser, aku nggak percaya. Bu, ini pasti taktik keluarga Ye. Mereka nggak cuma mau kakakku mati, tapi juga mau ambil alih posisi kakakku buat kuasai harta keluarga Ye. Suwan, percaya nggak kalau aku bunuh kamu sekarang? Jangan macam-macam. Dasar bocah Suwan itu benar-benar kakak kandungmu. Ya, ayah besar kan dia 15 tahun. Kenapa malah percaya omong kosongnya? Ayah pakai sampel darah dia waktu tes The film was kesehatan di rumah translated sakit kita and dulu buat narrated tes by M DNA. Media. Dan hasilnya cocok banget sama ayah, ibu, dan kamu. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Sekarang kini tak ada lagi yang peduli dengan nasib Wan King. Haha. Tapi ibu sudah besarkannya bertahun-tahun. Pasti ada rasa sayang. Jangan biarkan dia mati begitu saja. Tuhan, ibu mohon padamu, tolonglah ibu demi kasih sayang yang telah membesarkanmu selama ini. Kumohon selamatkanlah putri kandung ibu Wan. Bu, keluarga kita sudah terlalu banyak berutang pada Wan. Itu salah ibu ke dia. Nggak ada hubungannya sama Wan King. Wan, coba kamu renungkan kembali dan pikirkan dengan baik. Memang benar keluarga Su ini hidup dalam kemiskinan. Namun sejak kamu masih kecil, kami tidak pernah sekalipun menelantarkanmu. Kamu sangat gemar melukis. Bahkan ibu rela mencuri sisa cat milik Nona Wan King hanya demi kamu. Dari kecil kamu gampang sakit kakakmu sampai kerja keras yang malam buat belikan kamu obat.
Kamu ingin sekali kuliah, tapi ibu benar-benar tidak mampu membiayainya. Ibu sadar kamu tidak boleh menemui nyonya, namun ibu tetap nekat membawa kamu menghadap beliau. Ibu yakin nyonya itu orang yang sangat baik hati. Beliau pasti akan membantu kamu. Sekarang sih kamu sudah lulus kuliah, tapi kenapa jika kamu malah tidak mau bekerja? Malah mau ikut-ikutan orang lain ambil S2. Apa ibu pernah larang? Ibu juga nggak pernah minta kamu kasih uang sepeser pun ke rumah. Ibu sungguh-sungguh menganggap dirimu sudah seperti anak kandung ibu sendiri. Wan sayang. Anak kandung? Seandainya anak kandungmu sendiri yang terkena kanker, apakah kamu sanggup membiarkan aku mati begitu saja tanpa melakukan apapun untukku? Kamu sendiri yang tukar anaknya, nggak ada hubungannya sama Ye Wan King. Dia nggak deket denganku dan aku nggak utang apa-apa sama dia. Jadi intinya, Benar, Suan. Bukan begitu, Cing. Aku benar-benar kasihan. dia kasihan bukan karena aku. Dia sudah sakit bertahun-tahun. Keluarga Ye punya banyak koneksi. Masa nggak bisa dapat donor ginjal yang cocok? Kalian saja yang terlalu serakah. Maunya yang paling bagus terus. Kalian yang katanya keluarga, yang katanya peduli sama nyawanya. Bahkan Lu Jingshen saja sampai tes kecocokan. Terus kalian gimana? Kalau dari dulu kalian suruh Ye Haoyu tes, mana mungkin baru sekarang ketahuan kalau kalian besarkan anak orang lain. Dan kamu jangan panggil aku kakak, aku benar-benar jijik punya darah yang sama dengan orang kayak kamu. Wan. Bu, biarkan aku saja yang donor ginjal buat Wang King. Tidak boleh, ibu benar-benar tidak mengizinkan hal itu. Dengarkan ibu, nak, dokter sudah bilang kalau kamu nekat mendonorkan ginjalmu untuk adikmu, tubuhmu tidak akan mampu bertahan lama. Bener Suyuan, anak kita sebentar lagi lahir. Kamu nggak boleh ambil risiko ini. Betul, jangan ambil risiko. Bawa pergi semuanya, bawa pergi sekarang, cepat jalan. Kasihan ya? Satu-satunya harapan yang selama ini aku miliki justru malah aku hancurkan dengan kedua tanganku sendiri. Ya, kalian semua benar-benar tidak bisa membiarkan kakak pergi begitu saja. Saya Ye Haoyu. Anda Ye Haoyu. Anda diduga menyalahgunakan jabatan untuk memalsukan rekam medis dan perdagangan organ ilegal. Ini pelanggaran berat. Anda kami tahan sekarang. Mari ikut kami ke kantor. Oh, anakku. Suwan, kondisi tubuhmu kan belum pulih sepenuhnya. Kalau aku nggak pergi sekarang, aku nggak bakal pernah bisa pulih. Ye Haoyu sudah Film was ditangkap. translated and narrated Makanya by orang tua egois itu pasti bakal cari aku, minta aku tanda tangan surat damai, terus bilang kalau Ye Haoyu itu adik kandungku, dan atas nama hubungan darah, aku harus maafkan dia. Terus gimana nasib anakku? Siapa yang mau kasih dia kesempatan? Maaf, aku gagal melindungi kalian. Kamu memang nggak pernah berniat melindungi kami. Yang kamu lindungi itu cuma nuranimu sendiri. Aku tanya ya, sejak kapan kamu tahu kalau bukan Ye Wan King yang menyelamatkanmu? Setelah kamu lompat dari gedung, aku suruh orang cari satpam yang ada di lokasi kebakaran dulu. Dia bilang kamu nggak muncul, tapi pas aku cek rekeningnya, ada transferan dari Ye Wan King. Jadi rupanya kamu mulai berubah sejak saat itu terjadi? Nah, kamu jemput aku dari rumah sakit, pantau kegiatanku, selidiki penyakitku, dan sebisa mungkin jauhkan aku dari bahaya. Kamu melakukan semua itu dengan sangat baik. Hanya saja ini bukan hal yang seharusnya kamu lakukan sebagai pacar. Kenapa perubahan ini baru terjadi setelah kamu tahu kebenarannya? Kamu cuma nggak mau jadi orang yang nggak tahu balas budi saja. Suwan kan? Ini foto peringatan dan kotak abu yang kamu suruh orang buatkan untukku. Hei, Wang. Anakku sayang. Kalian bukanlah orang tuaku. Kalian bahkan tidak pernah membesarkanku barang sehari pun.
ibu yang membuatmu hilang. Mengetahui ini, hati ibu paling hancur. Wan-wan. Nak, ayo pulang sama kami. Ayah dan ibu bakal menebus semuanya padamu. Menebus bagaimana? Seperti yang kalian lakukan pada Ye Wan King. Kalau suatu hari nanti aku butuh bantuan lagi, apa kalian bakal mengorbankan orang lain demi menyelamatkanku? Tentu saja kamu putri kami. Ayah dan ibu bakal berusaha sekuat tenaga supaya kamu baik-baik saja. Itulah alasan kenapa aku nggak mau mengakui kalian. Nyonya, Anda sudah berjasa padaku dan Anda juga senior yang aku hormati. Kita semua pernah dengar pepatah, saat susah jaga diri sendiri, saat jaya bantu sesama. Meski kita nggak bisa bantu sesama, kita nggak boleh merampas hak orang lain untuk menjaga dirinya sendiri. Menghargai nyawa adalah dasar kemanusiaan. Tapi dia adik kandung Hao Yuxing kalau dia sampai di penjara. Ujung-ujungnya masalahnya tetap saja soal uang. Ya, benar. Su Wan Hei, apa kamu memang harus pergi? Atau jika kau tidak keberatan, aku bisa menemanimu di sini agar kau tidak sepi. Kamu pikir aku bakal percaya lagi sama kamu? Aku beneran gak nyuruh Bibi Jo kasih foto-foto itu ke kamu. Itu tak penting lagi. Katanya sakit parah sekali saja bisa bikin kita tahu siapa yang benar-benar manusia atau bukan. Dan yang paling penting bisa mengenali diri sendiri. Andai saja aku lebih teguh, lebih kuat menghadapi takdir, mungkin aku nggak bakal tertipu oleh kebohongan murahan seperti itu. Aku terlalu banyak membuang energi memikirkan pandangan orang lain, terlalu banyak waktu menunggu vonis takdir. Namun hidup ini sungguh luar biasa, sekaligus sangatlah rapuh. Untuk sisa waktu yang aku miliki, aku benar-benar tak ingin menyia-nyiakannya lagi. Dunia ini begitu luas, dan aku sangat ingin melihat semuanya. Kamu tahu kenapa aku menyukaimu selama 7 tahun, cuma melihatmu dalam diam, dan gak pernah mengungkapkannya padamu? Aku tahu, kamu sebenarnya sedang menunggu aku menyelesaikan semua urusan dengan Wan King. Ya, aku juga punya niat buruk. Aku tahu dia nggak bakal lama lagi, tapi aku masih muda, aku bisa menunggu. Aku cuman nggak mau kamu merasa tertekan sedikit pun. Suwan kan? Ku damba cinta yang indah, kita saling mengejar. The film Saat was tiba waktunya translated berpisah, and kita narrated mampu by M saling Media. merelakan. Aku hitung sampai 3. Kita masing-masing berbalik dan jangan saling mengganggu lagi. 1, 2. Aku benar-benar tidak akan pernah mau berbalik arah. Tapi aku harus memberitahumu. Ternyata kamu bisa melihat.
Kalau aku nggak bisa melihat, mana mungkin aku tahu banyak hal yang nggak seharusnya aku tahu. Si bodoh Ye Hao Yu itu apa sampai mati nggak mau ngaku kalau dia yang melukaimu. Dia itu cuma gertak sambal, punya uang, punya kesehatan, hidupnya masih panjang. Mana mungkin dia beneran nekat membunuh orang? Itu kau, bener. Shu yang tahu soal kamu dan Jincheng aku yang mengubah rekam medis kamu tanggal 20. Aku yang nyuruh Bibi Joe kasih kamu pil ginjal dan foto kotak abu itu. Aku juga yang suruh orang buntuti kamu dan melukainya. Dia itu kan kakakmu juga. Waktu itu aku nggak tahu. Tapi kalau aku tahu lebih awal, ginjalnya pasti sudah nggak selamat. Ye Wan King, kamu kalau bohong. Suan, kamu juga orang yang pernah ngerasain antara hidup dan mati. Ahamlah, bagi yang sekarat, bukan lamanya hidup yang penting. Hidupnya? Dulu aku pernah hidup dengan sangat bahagia. Keluargaku menyayangiku dan pria yang mencintaiku. Namun, pada saat aku jatuh sakit yang begitu parah seperti yang kualami sekarang ini, barulah aku benar-benar menyadari bahwa cinta mereka itu sebenarnya ada hanya karena mereka tidak perlu melakukan pengorbanan apapun bagi diriku. Ye Hao Yu memiliki 2 buah ginjal. Namun untuk menyelamatkan nyawaku, satu saja dia sama sekali tidak pernah bersedia memberikannya kepadaku. Untung masih ada pria yang kucintai. Selama bertahun-tahun ini, dia setia menemani di sisiku. Perasaan yang didapat dari tipu daya itu bukan perasaan tulus. Terus kenapa? Aku cuma bisa hidup beberapa tahun lagi. Seberapa lama sih aku bisa bohongi dia? Selama aku masih bernapas, keberadaannya di sisiku saja sudah lebih dari cukup bagiku. Tapi engkau, aku mati. The film was translated Mengapa and kau narrated tega by merebut dia Media. dariku? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Kau hanya berdalih ingin membalas budi saja. Gunakan lukanya untuk menyandera dia. Balas budi, dia rela kasih ginjalnya buatmu. Jadi rasa, jika terus disiksa, apa kau mau menyekapnya seumur hidup? Benar, takdir ini berutang padaku. Kenapa aku lahir penyakitan? Kenapa kalian bebas? Kebebasan. Ayo, kita pacaran. Dan lakuin hal paling gila sama gebetan. Tapi hal-hal sepele itu pun aku nggak layak dapatkan. Tahu gimana aku bisa tahu kalian berdua barengan? Ini hadiah ulang tahun yang direbut Ye Hao Yu dari tangannya sebulan lalu. Di bagian belakang benda ini telah terukir namamu dengan sangat jelas. Dia kira tak lihat. Dia pikir aku nggak bisa lihat. Cari aku. Mau ulang tahunnya? Kok kamu tahu?
Kamu kan karyawanku, mana mungkin aku sampai tidak tahu. Jadi kamu sebenarnya ingin hadiah ulang tahun apa? Pokoknya jangan yang ada ukiran namanya kasih. Saja. Kalau kebanyakan bicara, nanti aku capek. Harusnya kamu cuma perlu kasih 1 ginjal aja buat aku. Tapi sampai jadi begini, itu pilihanmu sendiri. Suwan, enggak. Yang tak bisa ku dapat. Jangan harap kamu bisa dapatkan juga. Ya. One King, gila ya, kamu bisa mati. Aku memang mau mati. Mati pun aku bakal seret kamu buat menemaniku. Suan, Lu Jingxuan, hei, tunggu. Jingxuan, yuk. Suan, tunggu sebentar dulu ya. The film was translated and narrated by M Media. Oh, Ibu. Kankah kita sudah janji? Terus melangkah ke depan tanpa menoleh lagi ke belakang. Sudah lewat waktu kritis untuk sadar, secara resmi didiagnosis dalam kondisi vegetatif. Berapa lama? Orang dalam kondisi vegetatif bisa bertahan berapa lama? 3 bulan telah berlalu, kemudian setengah tahun terlewati hingga genap 1 tahun. Sudah 2 tahun ini. Udah apa-apa karena aku ini masih tergolong muda. Aku bisa menunggu. Nona Su, ini adalah dokumen pendaftaran donasi jenazah yang telah diajukan oleh Tuan Lu Jingxuan di rumah sakit kami sebelumnya. Silakan Anda periksa terlebih dahulu. Setelah beliau meninggal secara alami atau kehilangan kesadaran akibat cedera, segala urusan akan ditangani oleh Anda. Ini surat kuasa yang dibuat. Suwan, pada saat kamu membaca surat ini nantinya, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Atau hampir meninggalkan dunia ini. Aku sendiri kurang yakin hubungan kita ini sebenarnya sedang seperti apa. Mungkin bertahun-tahun telah berlalu, dan kita mungkin masih bersama sampai sekarang. Atau mungkin sudah lama berpisah jauh. Maafkan aku lancang karena telah mengambil keputusan sendiri untuk membatalkan permohonan donor jenazahmu. Aku tahu kalau niatmu itu memang sangat baik. Tapi aku tak sanggup bayangkan kau kaku terbaring di sana. Tanpa ada napas. Biar aku saja yang ambil alih untuk jalankan niat baik ini.
Mohon maafkan aku ya. Selama kita menjalin hubungan, aku telah membuat dirimu merasa sangat menderita. Ini pertama kalinya aku pacaran. Aku sendiri belum belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang pacar yang baik. Tapi aku tahu itu bukan alasan buat minta kamu maklumi aku. Sebagai pacar, nggak bisa kasih kamu kelembutan sepenuhnya, itu benar-benar keterlaluan. Jadi kamu tak perlu sedih berlarut-larut karena kepergianku. Di masa depan pasti ada seseorang yang akan mencintaimu dengan sepenuh hatinya. Jadi tolong jaga dirimu dengan baik ya. Apakah mungkin ini adalah hal yang selama ini sedang kamu cari-cari, Kak? Kapan kejadiannya? Tepat di hari kamu tanda tangan donor jenazah, Tuan Lu bilang nggak perlu kasih tahu kamu sebelum perjanjian ini berlaku. Waktu itu pengusaha kaya misterius yang nyumbang belasan miliar ke ayahku, itu juga dia tujuannya supaya ayahku pulang ke Indonesia buat obati kamu. Karena jumlahnya terlalu besar jadi nggak dikasih tahu ke kamu. Sejak kapan kamu tahu kalau bukan Ye Wan King yang menyelamatkanmu? Jadi kamu mulai berubah sejak saat itu. Semua itu sudah kamu lakukan dengan baik, tapi ini bukan hal yang seharusnya kamu lakukan sebagai pacar. Kamu cuma nggak mau jadi orang yang nggak tahu balas budi saja, kan? Bibi Jo juga sudah ngaku, dia memang terima uang dari Ye Wan King buat bantu urusan Ye Wan King. Ternyata sebelum kita tahu The kebenaran film yang was ada. translated and narrated by Ternyata kau telah berbuat banyak dan aku sungguh telah salah paham. Lalu soal perjanjian ini, Tunggu sebentar lagi ya. Tunggu, lihat apa takdir beri dia kesempatan lagi. Wan, kakak iparmu baru melahirkan bayi laki-laki gemuk, beratnya 3,8 kilo. Oh, begitu. Oh ya Wan, ini uang yang dulu Tuan Lu transfer ke rekening kakakmu. Kami nggak pakai sepeser pun. Semuanya ada di sini. Dokter bilang operasi kakakmu sukses banget. Kalau rutin rehabilitasi, 1-2 tahun lagi sudah bisa jalan. Terus, keluarga Ye juga mewakili Ye Wan King sudah bayar uang ganti rugi. Uang ini kami terima dengan tenang. Kalau yang dari Tuan Lu ini, kami nggak mau ambil. Aku benar-benar minta maaf, Wan. Ayo, kemari gendong bayinya sebentar. Hati-hati ya. Aku dengar kamu kenal dokter kandungan yang hebat banget. Memangnya buat apa itu? Aku ingin punya seorang anak. Aku sudah tanya-tanya, selama rahimnya nggak rusak, orang yang koma pun bisa ikut program bayi tabung. Kamu gila ya? Aduh. Oh, kamu sudah datang. Apa kamu benar-benar ingin pensiun? Nah, ternyata kau juga kena tipu. Aku sendiri yang terlalu gegabah dan merasa bersalah. Ini adalah beberapa catatan medis yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ambillah dan pelajari baik-baik. Shiren, tolong luruskan dulu yang itu. Aku terima tawaran. Terima kasih. Ibu, Sufanai. nanti telepon kakakmu. Akui kesalahanmu, mengerti? Mengerti. Ayo pergi.
The film was translated and narrated by M Media. Ada aku melihatnya bersama. Bangun. Sejak Kapan kau bangun? Kau sudah bangun tapi tidak bilang padaku. Apa kau ingin aku bermimpi lagi? Kau benar-benar tidak membiarkanku. Bos. dalam hidup. Maaf, Bal. Entah bagaimana, untung atau rugi, sepertinya sekarang semua orang di perusahaan ini sudah tahu. Situasinya malah jadi semakin memburuk. Mau keluar sekadar untuk minum air saja, belasan orang malah berebut gelas di depan saya. Seharian penuh meladeni para penjilat itu. Kalau tidak dipisah, siapa yang mau ribut? Aku ingin mengundurkan diri. Kemarin aku ke rumah sakit. Dokter bilang jantungku kurang sehat. Dulu aku sering begadang, pindah bidang dan tes S2 saja susah. Tiap hari baru tidur jam 3 atau 4, tapi hasilnya nihil. Jadi setelah jadi direktur, kau ogah kerja lagi? Ya, iya. Tuntas. Ya, kalau engkau berhenti, siapa teman delivery? Dulu. Kau malu mengajak aku pergi keluar, kau hanya ingin memesan makanan untuk diantar. Aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua saja denganmu di suatu tempat yang tenang, jauh dari segala macam gangguan. Bohong, kau takut terlihat. Nanti saja dulu. Segeralah berkemas, karena dunia di luar sana itu sungguh sangatlah luas. Aku ingin melihatnya bersamamu.